Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Supriyanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Bojong. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan kerja saya, beliau Bu Ulufi dari SMA Negeri 1 Bojong juga, dan beliau mengampu mapel bahasa Jawa. Assalamualaikum Bu Ulufi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Ulufi hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah, Bu Ulufi, terima kasih atas kesempatan Ibu menyediakan waktu di sini bersama dengan saya untuk ngobrol sekarang, gitu ya Bu ya. Oke, jadi sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya Bu, kalau Ibu katanya mau melakukan kegiatan pembelajaran di kelas yang akan diobservasi atau disupervisi, dan Ibu meminta saya untuk mensupervisi Bu. Sekali lagi saya terima kasih, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan Ibu yang diberikan kepada saya untuk menjadi supervisor nanti pada saat kegiatan pembelajaran Ibu. Oleh karena itu, sebelum dilakukan supervisi, yaitu harus ada kegiatan percakapan praobservasi yang kita hari ini akan lakukan ya Bu. Oke, baik. Tadi kita berbicara tentang adanya supervisi kelas dan juga percakapan praobservasi. Tujuannya adalah untuk supervisi kelas, tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Bu Ulufi laksanakan di kelas ya Bu. Kemudian pada percakapan praobservasi adalah percakapan yang dilakukan sebelum dilakukan supervisi kelas. Tujuannya adalah sebagai persiapan awal Ibu dalam merancang pembelajaran. Saya ingin tahu sejauh mana persiapannya Ibu agar Ibu lebih bisa siap dan percaya diri untuk merancang pembelajaran yang lebih baik, terbaik dan bermakna untuk murid. Ngoten Ibu? Oke, berarti siap Ibu untuk kita lakukan percakapan hari ini? Oke Bu, baik, kita langsung saja pada inti dari kegiatan percakapan praobservasi ini Bu. Jadi sebelum supervisi pada kegiatan ini praobservasi, saya ingin mengetahui sejauh mana persiapan Ibu dalam merancang pembelajaran yang akan disupervisi nanti. Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang harus Ibu jawab Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran yang nanti akan diobservasi Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Saya izin menjawab. Untuk tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu membaca lancar teks aksara Jawa. Misalnya ada aksara Klegeno beserta pasangannya, lalu ada aksara Ongko, lalu ada aksara Swara, lalu ada aksara Murdo beserta aksara Rekan. Lalu yang kedua Ibu, itu ada peserta didik mampu menyampaikan informasi yang terdapat dalam teks aksara Jawa, khususnya untuk aksara Murdo. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan isi bacaan sesuai dengan teks bacaan yang ada dalam bahasa Jawa. Begitu Ibu. Oke, berarti tadi ada 3 Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat observasi nanti di kelas. Baik Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi nanti Bu? Untuk area pengembangan yang nantinya akan menjadi evaluasi pembelajaran saya adalah yang pertama saya menggunakan penilaian pengetahuan Ibu. Lalu yang kedua ada nilai keterampilan,
Lalu yang ketiga ada nilai sikap yang termasuk nilai profil pelajar Pancasila. Oke. Itu Ibu. Ya, berarti ada 2 area pengembangannya, Bu, Iya. pengetahuan dan keterampilan. Oke, lanjut ya, Bu. Oke, silakan. Untuk selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas, yaitu dari strategi, model, pendekatan, serta metode pembelajaran yang nanti akan diterapkan di kelas, Bu. Oke, untuk rancangan pembelajaran yang nanti akan saya terapkan, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Gitu Ibu. Ya. Lalu untuk prosesnya, untuk model pembelajaran saya menggunakan problem based learning. Lalu ada pendekatan pembelajaran, saya menggunakan alur Merdeka Belajar. Lalu yang terakhir, untuk metode pembelajaran saya menggunakan ada metode ceramah, lalu ada tanya jawab, diskusi dan presentasi, Bu. Oke, baik, sangat lengkap sekali ya, Bu ya. Iya. Jadi tadi strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, Iya. modelnya PBL, Iya. alurnya Merdeka, dan metodenya tanya jawab, ceramah, Iya. diskusi dan presentasi gitu ya, Bu. Iya. Baik, kalau dari media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan di media pembelajarannya, Bu? Baik, untuk media pembelajaran yang nanti akan saya lakukan, saya menggunakan PPT, tentunya untuk media Canva, Ibu. Lalu yang mana nanti anak melihat video pembelajaran, terutama dalam pembelajaran aksara murda, Ibu. Lalu di situ nanti setelah mereka mengetahui video pembelajaran, nanti diskusi, lalu saya berikan lembar kerja peserta didik, Ibu. Oke, LKPD. Ya, Iya. jadi ada 3 media Iya. pembelajaran yang sudah Ibu siapkan, Iya. yaitu PPT dengan Canva, Iya. video interaktif, Iya. dan LKPD ya, Bu, Iya. untuk siswa ya. Iya. Oke, baik. Kira-kira kapan ya akan dilakukan kegiatan yang pembelajaran yang akan diobservasi, Bu? Waktu yang nanti saya ambil adalah di hari Jumat, ya. Hari Jumat. Ya, untuk minggu depan, Ibu. Jumat. Tepatnya oke. nanti jam 12 pukul 07.00 sampai dengan jam 08.30, Ibu. Oke, berarti pada saat Iya. itu saya akan datang ya, Bu, Nggih. ke kelas Ibu Nggih, monggo. untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran. Nggih. Nonton Nggih, Bu? nggih. Ya, oke. Oke, baiklah Bu. Tapi nanti setelah supervisi selesai, nanti kita akan seperti ini lagi, Bu, melakukan percakapan, namanya percakapan pasca observasi atau pasca supervisi. Iya. Namun pada kegiatan pasca observasi akan didampingi pula oleh pengajar praktik saya. Jadi Iya. nanti kita satu ruang, tidak hanya Ibu dan saya, nanti ada PP saya, Iya. pengajar praktik saya. Ngoten nggih, Bu. Iya. Baiklah Bu, sebelum saya tutup percakapan kita hari ini, saya ingin bertanya, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Baik, saya menjadi mempunyai gambaran bagaimana untuk mempersiapkan pembelajaran yang nantinya akan untuk disupervisi, Ibu. Mulai dari metode, media, ada strategi, ya. Tentunya nanti saya lebih bersemangat lagi, lebih baik lagi dalam hal melayani murid tentunya untuk menjadi lebih baik lagi, Ibu. Itu Oke. dari saya. Alhamdulillah, berarti ada hal-hal baik Iya. ya yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini ya, Iya. Bu. Semoga perancangan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan bisa diterapkan dengan baik di kelas dan pembelajaran berjalan dengan lancar ya, Bu. Oke, amin. Oke. Baiklah teman-teman, itulah tadi percakapan praobservasi saya dengan Bu Ulufi. Saksikan video selanjutnya untuk kegiatan supervisi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Oke, Lufi sama-sama, ya. Bu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai para siswa, terus pundi pawartosipun sami sae. Alhamdulillah. Kangge miwiti pasaran dinten menika, samangke Ibu sukane wekdal kangge nyiapaken gurampe ingkang kegiatan
nggih? Nggih. Siapaken. Sampun siap sedaya nggih? Sampun. Kangge mimiti monggo dedonga rumiyin dipun pandegani kaliyan ketua kelas monggo Mas Dava. Nggih. Manipulio, dongo kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammad. Atta kaila. Apakah kenapa nggih? Sakit. David Firmansyah. Suratul Muqaffah. Sinau babagan aksara rekan. Ngoten nggih? Sama-sama paham nggih? Dinten menika Ibu lajengaken kita badhe sinau babagan aksara murda. Ngoten nggih? Aksara murda. Sampun nate aksara murda menika ngertos mboten nggih? Aksara murda. Enten ingkang mangertos aksara murda menika menapa? Sampun nate ningali seratan aksara murda menika kados pundi? Monggo Mas Rehan. Sampun nate ningali dereng babagan aksara murda. Dereng, Bu. Dereng. Oh, dereng. Kita badhe sinau babagan aksara murda. Wonten ing kelas 11, lajeng sakmangke kula gadhah kambengan nggih ing babagan motivasi nggih. Basa Jawa menika rak saged nyenengaken nggih, nyenengaken amargi kita menawi sinau babagan aksara menika nggih kedah gadah greget nggih lan saha saged nglestarenaken babagan aksara Jawa. Ngaten nggih? Nggih. Dados aksara Jawa menika maneka warna. Wonten babagan budi pakati nggih, wonten sinau sesorah, lajeng babagan aksara Jawa. Lah mriki dinten menika kita badhe sinau babagan aksara murda. Ngoten nggih? Aksara murda. Lajeng ing capaian pasinaon menika, peserta didik mampu membaca lancar, memahami dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dan informasi yang terdapat dalam teks aksara Jawa. Nah, misalnya apa? Ada legeno beserta pasangannya, lalu ada sandangannya, lalu nanti ada aksara angka, swara, murda utawa rekan. Ngoten nggih? Nggih. Lajengipun menika wonten ancasipun pasinaon. Ancas menika sami kalian tujuan. Tujuan menika peserta didik mampu membaca lancar teks aksara Jawa nggih, mlingipun aksara murda. Ingkang kaping kalih, peserta didik mampu menyampaikan informasi yang terdapat dalam teks aksara Jawa. Sakmangke Ibu Supani wacan nggih, lajeng mangke dipun translate. Mekaten nggih? Nggih. Ingkang kaping 3, peserta didik mampu menjelaskan isi bacaan sesuai dengan teks aksara Jawa yang dibaca. Dados samangke saged dipun translate mekaten. Monggo wonten pitakenan? Wonten mboten? Mboten. Nasipun wonten ing proses menika ing pasinaon dinten menika kita badhe ngginakaken model pembelajaran problem based learning. Ngoten nggih? Ingkang kaping kalih menika wonten pendekatan. Pendekatan menika kita ngginakaken alur merdeka. Ngoten nggih? Nggih. Terus ing tahun pertama menika tasih ngginakaken kurikulum 2013. Nah, ing dinten menika kita ngginakaken alur merdeka. Ingkang kaping 3 kita ngginakaken metode pembelajaran. Menika ngginakaken wonten sakmangke wonten ceramah proseswa sami presentasi ngoten nggih. Lajeng wonten tanya jawab kelompok sanes mangke nyuwani babagan komentar utawa panyaruwe nggih dhateng kelompok ingkang majeng utawa presentasi ngoten. Lajeng sakmangke saged dipun diskusiaken. Mekaten nggih? Nggih. Sami paham? Paham.
Lajeng kula badhe nyukani pitakenan tenante utawa awalan. Menika rak wonten gambar menika nggih. Menika wonten Jalan Malioboro Lasaketipun. Menika wonten papan nggih. Menika kangge seratan aksara Jawa. Pitakenan ingkang kaping setunggal siswa menapa sampun mangertos gambar menika? Sampun dereng? Sampun dereng? Sampun. Ingkang kaping kalih, kados pundi seratanipun kinten-kinten ginakaken aksara menapa nggih? Gambar menika kinten-kinten ginakaken aksara menapa? Huruf. Aksara menapa? Huruf. Nggih, terus. Lajeng ingkang kaping tiga, aksara murda menika wujudipun wonten pinten? Wonten pinten? Pinten? Dijawab wonten? Wonten 8. Menapa mawon nggih? Cobi dipun sebat setunggal menapa? Wonten? Wonten ka. Lajeng ingkang kaping kalih? Kaping tiga? Nggih, lajeng? 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 Sinten ingkang saged nontonaken setunggal kemawon nggih? Cobi kinten-kinten wonten ing aksara murda menika sinten ingkang saged dipun putung mboten menapa? Ko, ngoten nggih? Ko. Terus. Aksara ko lajeng menika wonten pasanganipun. Lajengipun Ibu badhe breaking rumiyin supados boten bosen nggih? Nggih. Mangke dipun tembangaken kadosta lagu balonku menika hampir sami ngoten nggih? Nggih. Monggo sareng-sareng kaping setunggal kemawon. Setunggal kalih 3. Ayo sinau menulis aksara Jawa iku budaya kita kang wajib dilestarikan. Dina iki sinau apa wae, sinau aksara murda lan uga pasangane ora lali sandangane. Sami semangat nggih? Lajengipun Ibu badhe nyukani krites aksara murda. Samangke kalian menika sampun Ibu share wonten ing grup nggih. Sampun Ibu share wonten ing grup. Monggo sami dipun bika. Monggo. Dan materi mengenai aksara Inggih ingkang dereng sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian malih saking pundi wonten ing kasenangan. Lah ingkang dereng sakmenika pundi badhe babat nani materi aksara. Nah, aksara itu maneka warna wonten aksara swara, aksara lisan. Wonten ing lembar kerja bertadidik mangke kangge pambiji kula nyukani nilai pengetahuan kalian nilai keterampilan saha nilai sikap ngoten nggih. Monggo sami dipun notosi. Kalau mau sampun Ibu bagi nggih, Bapak setunggal wonten mriki nggih. Nah, lajeng ngomong kalih pundi? Ngomong kalih mriki nggih. Ngomong kalih mriki. Nggih, lajeng ngomong niki 3. Lajeng kelompok sekawan pundi? Niki kelompok sekawan, lajeng menika kelompok gangsal. Ibu supaya wekdal gangsal 15 menit kira-kirapun nggih dumugi kalih 2 menit anggenipun diskusi samangke saged wonten wekdal kangge presentasi. Monggo sanes supaya manalih. Ngoten nggih? Monggo sami ngelompok. Monggo.
setunggal. Monggo punika dipun supaya tangan. Kita kuasaipun menapa? Monggo sami dadosaken nggih. Jadi ingkang setunggal niku boten nggih. Raden Ajeng Kartini lahir ing tanggal 21 April ing Jepara. Panjenengane lair samatran priyayi ibu putri saka Bupati Jepara Raden Adipati Arya Sasraningrat lan saka ibu Mujiran. Senajan makono sawise saumur 12 taun tansah dipingin anak omah kaya umrahe wanita kang nantis remaja ing jaman kuwi. Sampun-sampun mangertos dereng? Sampun, dikatakan boten. Boten monggo sinten ingkang badhe nyuwun pirsa nggih sepi jumeneng Mbak. Nggih, wonten ing seratan menika kinten-kinten seratan aksara Buddha menika pundi mawon. Tapi wonten ing kiraan utawa judul kira wonten aksara Jawa nggih. Niki pun aksara Buddha ingkang pundi Mbak? Tapi saged dipun sukani. Nggih. Tapi ingkang pundi? Nggih, dipun serap. Wonten spidol wonten niku. Lajeng baris tunggal menika wonten seratan menapa? Monggo saged nggo Mbak Adindia. Baris tunggal menika kinten-kinten maosan menapa? Yo. Raden Ajeng Kartini lahir ing tanggal 21 April ing Jepara. Nggih, pinter, tepuk tangan. Menika wonten seratan Raden Ajeng Kartini. Mantan saya nopo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Mbak Dindia. Monggo saged jumeneng rin. Ya, kesimpulannya pun apa? Saged ngertos aksara Buddha jenis napa mawon. Nggih. Cara kados napa. Nggih. Niku nggih. akan begini ngertos kedua aksara Buddha Nggih. koyo Nggih, leres tepuk tangan. Terus aksara Buddha menika aksara ingkang saged dipun ginakaken kangge nama jeneng nggih. Lajeng wonten gelar, lajeng nama kakurmatan utawa nama pamrentah, ngoten nggih? Nggih. Boten sembarangan ginakaken aksara Buddha menika. Menika wonten tengenipun piyambak. Ngoten mawon nggih? Sampun-sampun paham? Sampun. Kinten-kinten pembelajaran utawa pasien dinten menika sampun sami paham napa dereng? Sampun. Sampun sami mangertos dereng? Sampun. Kinten-kinten aksara Buddha menika bau wonten pinten? 10. Menapa mawon? Oke, pinter tepuk tangan. Kemudian sampun sami mangertos sedaya. Alhamdulillah ibu sami remen sanget. Ngoten nggih? Nggih. Kangge kasinten ing salajengipun mangke ibu sukani PR. Monggo sami asring nggih anggenipun latihan nyerat saha maos aksara Jawa. Nggih. Andasipun kangge menapa? Kangge supados para siswa sami saged lanyah anggenipun maos saha nyerat aksara Jawa. Kita minangka pemuda utawa siswa menika kedah muri-muri budaya Jawa. Ngoten nggih? Nggih. Mboten pitakenan napa mboten? Mboten. Sama-sama paham nggih? Sampun. Dan nek wonten sampun sekap nggih ibu nyuwun agungi pangapunten. Ngoten nggih? Nggih.
sikapi saking menika nggih nyuwun agunging pangapunten monggo saged dipun tutup bedonga nggih kalian Mas Ketua bedonga rumiyin. Mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supriyanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Bojong Kabupaten Tegal. Baiklah, di video kali ini saya ditemani lagi oleh teman saya yaitu Bu Ulufi. Beliau guru bahasa Jawa dari SMA Negeri 1 Bojong Kabupaten Tegal, dan juga saya didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Ardi Adianto atau Pak Ardi. Gitu ya. Baiklah, Bu Ulufi, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Pak Adi, selamat pagi. Apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu Ulufi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bu Ulufi telah menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan saya di sini hari ini setelah kemarin kita melakukan observasi pembelajaran di kelas Ibu ya Bu. Ibu Ulufi menyempatkan waktu di sini untuk bercakap-cakap dengan saya, yang mana saya didampingi oleh Bapak pengajar praktik yang mendampingi saya selama CGP Bu. Oke, terima kasih waktunya. Ini adalah salah satu kegiatan yang mana rangkaian dari supervisi kelas. Kita sebelumnya telah melakukan 2 kegiatan ya Bu. Kegiatan yang pertama itu kegiatan percakapan praobservasi, dan kemarin kita baru saja melaksanakan observasi kelas pada saat pembelajaran bahasa Jawa di kelas 11.6 ya Bu. Ya, di 11.6. Nah, kemudian hari ini adalah kegiatan namanya adalah kegiatan percakapan pasca observasi Bu. Ya, kegiatan ini tujuannya adalah saya ingin mengetahui hasil refleksi dari Bu Ulufi setelah melakukan pembelajaran kemarin, kemudian juga Bu Ulufi untuk mengevaluasi dan berbenah diri atas proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan diobservasi kemarin Bu. Untuk itu pada kegiatan hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu, yang mana Ibu harus dijawab ya Bu ya. Siap ya Bu? Yang mana dari hasil pertanyaan tersebut nanti akan ada arahan rencana ke depan perubahan proses pembelajaran dari yang telah dilaksanakan sebelumnya kayak gitu Bu. Oke, siap ya Bu? Insya Allah siap Ibu. Baiklah Bu. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana perasaan Bu Ulufi ya terkait dengan kegiatan pembelajaran yang diobservasi yang sudah Ibu lakukan kemarin Bu? Ya, mungkin sedikit gugup ya Bu ya, karena mau diobservasi saya punya rasa khawatir ya, dimana nanti saat pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah ternyata dari proses pembelajaran tersebut bisa sesuai dengan rencana. Alhamdulillah saya merasa senang dan puas Ibu. Alhamdulillah, berarti sesuai dengan rencana ya Bu, walaupun awalnya takutnya gagal gitu ya Bu ya. Baik Bu, kemudian yang kedua Bu, bisa Ibu ceritakan kembali Ibu area pengembangan yang Ibu lakukan, kemudian strategi, model, dan metode yang Ibu laksanakan pada saat proses pembelajaran yang diobservasi kemarin Bu. Ya, baik, terima kasih. Untuk area pengembangan yang saya lakukan adalah saya menggunakan penilaian pengetahuan, lalu ada penilaian keterampilan, yang ketiga adalah penilaian sikap. Di mana untuk penilaian pengetahuan saya menugaskan semua peserta didik untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa terhadap tugas apa yang saya berikan. Lalu yang kedua adalah keterampilan. Jadi saya menilai untuk semua peserta didik dalam menerapkan untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik terhadap siswa dalam diskusi kelompok. Jadi Gitu gitu ya. Lalu yang ketiga adalah penilaian sikap. Ya, saya menilai semua peserta didik dari mulai peserta didik bisa percaya diri tidak dalam menerapkan tugasnya, lalu bisa bersikap gotong royong,
lalu bisa percaya diri seperti itu Ibu. Oke, berarti lengkap ada Lengkap. 3 itu ya. Iya. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian strategi, kemudian dan Strateginya saya menggunakan strategi berdimensi sosial dan emosional. Oke, pembelajaran diferensiasi dengan menerapkan sosial dan emosional ya. Iya Bu. betul. Kemudian modelnya Saya menggunakan model problem listening. belum Iya. metode. Metodenya saya menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Oke, diskusi dan tanya jawab. Baik Ibu. Nah kemudian menurut Ibu dari hasil proses pembelajaran yang sudah diobservasi kemarin itu, menurut Ibu sejauh mana sih pencapaian proses pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan? Bisa Ibu ceritakan secara singkat bagaimana hasilnya Bu? Jadi untuk capaian pembelajaran strategi itu saya merasa sudah cukup ya. Jadi nanti di mana siswa atau peserta didik sangat antusias sekali dalam proses pembelajaran tersebut Ibu. Oke. Itu ada peningkatan lebih baik lagi. Ya, sudah dirasa cukup ya Bu, Iya. karena terlihat dari antusiasme atau keaktifan murid dalam mengikuti pembelajaran ya Bu ya. Oke, kemudian Bu, jika dari skala 0 sampai 10, kira-kira Ibu itu berada di posisi angka berapa untuk proses pembelajaran yang sudah Ibu terapkan dan diobservasi kemarin Bu? Saya kira untuk angka itu dari 7 sampai 8 Ibu. Karena saya merasa perlu ada peningkatan yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Oke, perlu ada peningkatan ya Bu Iya. untuk biar bisa angka 9 atau Iya. bisa maksimal ke angka Maksimal. 10 gitu ya. Iya. Baiklah. Nah, berarti menurut Ibu tuh kan berarti masih ada di skala 7 dan 8. Nah, apakah pada saat proses pembelajaran ada hambatan atau kendala yang menghambat proses pembelajaran Bu? Menurut Ibu ada enggak? Jelas itu ada Ibu. Ya. Untuk hambatan pada proses pembelajaran kemarin, ada peserta didik yang masih tergantung dengan temannya. Nah, dia merasa belum pintar atau mungkin malas, jadi merasa dia belum aktif. Seperti Oke. itu Bu. Berarti masih ada peserta didik yang masih pasif ya Bu? Pasif, iya. Pasif, masih bergantung pada temannya yang dalam kelompoknya yang pintar gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, menurut Ibu terkait permasalahan atau hambatan itu, alasannya kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Ya, itu karena apa ya? Kurang motivasi dalam anak-anak. Jadi anak-anak itu kurang motivasi emosional Emosional dan sosialnya kurang atau berarti belum tampak. kurang menumbuh kembangkan Kembangkan sosial dan emosional anak ya, karena kurangnya motivasi juga Iya. kesadaran diri dalam anaknya belum muncul gitu ya Bu Iya. ya. Nah berarti itu perlu dikembangkan lagi ya, berarti ya tadi sosial dan emosionalnya pembelajarannya perlu ditingkatkan lagi gitu ya Bu ya. Lalu Lalu ada apa lagi? kesempatan kelas yang Oh, belum kesepakatan diterapkan. kelas Ya. ya, kesepakatan kelas yang belum diterapkan pada saat pembelajaran. Baik, itu yang alasannya gitu ya Bu Iya. ya, sehingga anaknya pada ya beberapa yang kurang aktif karena mereka tidak ada kesepakatan kelas yang mengikat gitu ya Bu, Iya, yang berasal betul. dari mereka sendiri gitu ya Bu Iya. ya. Oke. Baik Ibu, kemudian pertanyaan berikutnya, berkaca dari hasil pembelajaran yang sudah diobservasi tersebut, lalu rencana ke depan kira-kira untuk perbaikan pembelajaran Ibu rencananya bagaimana Bu? Jadi untuk memperbaiki itu saya memberikan motivasi kepada siswa yang baik lagi. Jadi nanti pada sebelum kegiatan belajar mengajar, saya mengajak anak-anak untuk lebih giat dan semangat lagi dalam pembelajaran. Dan untuk kesepakatan kelas itu dilaksanakan atau diimplementasikan. Oke, berarti tadi lebih memotivasi lagi, Iya. kemudian juga mengajak anak untuk membuat kesepakatan kelas yang disampaikan nanti sebelum kegiatan pembelajaran atau kegiatan inti dilakukan gitu ya Bu ya. Iya. Biar mereka bisa fokus gitu ya Bu ya. Oh, saya akan belajar, saya ingat kesepakatan kelas yang sudah disepakati gitu ya Bu ya. Oke. Baik, bagus sekali itu rencana ke depannya. Mudah-mudahan rencana Ibu itu atas perubahan hasil proses pembelajaran yang sudah diobservasi bisa direalisasikan dan berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Iya, amin. Saya akan tunggu
cerita Ibu selanjutnya. Jangan sungkan-sungkan cerita ke saya apabila ternyata kita saling sharing lah Bu. Kalau misal kita melaksanakan pembelajaran di kelas kemudian masih ada kendala atau apa, kita saling sharing kayak gitu. Saya senang berbagi, senang sharing juga. Saya juga masih tahap belajar di sini. Jadi kalau sharing-sharing dengan teman kayak gitu kan menambah wawasan kita ya Bu ya. Dan juga apabila ada kendala kita bisa mengatasinya bersama. Kita kan sesama guru ya Bu, yang mana kita perlu untuk berkoordinasi demi pembelajaran baik yang berpihak kepada anak gitu ya Bu ya. Iya, baik Ibu. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu, kira-kira terhadap rencana perubahan proses pembelajaran yang Ibu tadi sampaikan, kira-kira akan dilaksanakan kapan nih Bu? Ya, insya Allah secepatnya Ibu. Secepatnya, oke, secepatnya kalau sudah dibuat rancangannya lagi ya Bu ya. Iya. Tadi dengan penambahan yang kurang-kurang yang Ibu sampaikan tadi. Baik Bu, nanti ya itu tadi saya tunggu info selanjutnya. Kemudian rencana tindak lanjutnya perbaikan atas proses pembelajaran. Nanti saya juga ingin tahu kabar selanjutnya gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Itu saja yang bisa saya tanyakan ke Ibu terkait tadi yang sudah kegiatan pasca observasi. Ibu sudah berefleksi kemudian evaluasi atas proses pembelajaran yang sudah diobservasi kemarin. Kemudian juga Ibu tadi sudah merencanakan tindak lanjut ke depan. Harapannya adalah bisa lebih baik lagi, bisa mengaktifkan semua siswa dan siswa terlibat aktif, kemudian tujuan pembelajaran juga tercapai gitu ya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih juga Bapak Arti telah mendampingi pada kegiatan pasca observasi ini Pak. Oke, terima kasih. Itulah tadi kegiatan pasca observasi saya dengan rekan saya yang didampingi oleh pengajar praktik saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.